kelas karena tak uter-uter karena sayangnya dapat hanya dapat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bergabungnya Mbak Clarissa, Mas Adi. Yang lainnya saya harapkan bisa bergabung juga. Jadi pelajaran pertama itu kita tata kelola keuangan pemerintahan. Ini kita buka di e-learning. Semuanya kalau ada e-learningnya kurang pas, anu ya harus bilang ya. Nek normal, alhamdulillah. Ini e-learning, kita buka. Ya. Pertemuan kedua kita membahas ini nanti mungkin ada tambahan-tambahan sementara yang ada di sini dulu ya untuk materimu UTS, UAS, cek lali biasanya apa yang harus kamu lakukan terutama kuliah mata kuliah bagian cek lali UTS, UAS, tugasnya apalagi kehadiran. Bisa memang kehadiran untuk kehadiran sementara ya nek iso rajin di kampus enggak paling enggak harus hadir. Nah, ini ada teman-teman loh Alfiana. Nah, yang lainnya silakan gabung. Mungkin bisa kamu WA kemana teman-teman. Ini ada materi tentang biar buka ya. Oh, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masuk. Hmm. Hmm. Nah, ini nyambung semua. Teman-teman. Seperti pemerintahan, mau pakai WiFi. Nah, ini ada tabel yang kita bahas kemarin, walaupun belum sepenuhnya selesai. Ada yang disebut dengan asas-asas tata kelola keuangan. Nah, di halaman dibuka itu kelihatan ya, semoga semuanya kelihatan. Ini mau tak anu guru. Oh iya wis. Ada yang disebut dengan asas akuntabilitas. Jadi sesuai dengan asas-asas. Jadi jaringan yang nggak nyambung ya wis. Nah, ya wis. Nah, kita nyoba lagi. Oke. Nah, asas akuntabilitas. Nah, jadi namanya perusahaan itu berorientasi pada hasil. Nah, cara cara duit 10.000 itu hasilnya bisa 100.000 pastikan seperti itu. Jadi profit harus untung. Makanya nek kamu mau pinjem pinjol, kudu mbok hitung tenanan. Berapa minggu harus bayar? Ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang 7 hari. Karena mereka juga dituntut sangat profesional, sangat berorientasi pada hasil. Tujuannya apa? Nek sing sangat abal-abal itu memang nekak sing minjem. Nek 7 hari kadang kan nek wong sing memang sudah punya uang ya langsung dibayar. Nek belum biasanya terus lagi macam-macam diteror macam-macam akhirnya bayarnya misalnya pinjamnya 10.000 jadi 20.000 itu ya. Tapi yang jelas akuntabilitas itu hasilnya harus ada. Bank itu
mau tidak mau kalau kita punya ATM BRI, mesti tiap akhir atau tengah bulan itu harus kepotong 7.500. Jadi memang penggawaian sing paling menguntungkan itu memang di bidang keuangan itu mau. Walaupun di agama Islam itu kudu harus yang bersyariah ya macam. Tapi kadang antara syariah dengan nggak syariah itu ya mah gak jauh putus sih. Sesuai ya riba juga ya. Gitu. Tapi kalau tanpa harus akuntabilitas, kadang kita juga membutuhkan pinjaman itu. Misalnya mau pinjam dulure macam-macam kan tidak mesti dia akan ngasih. Itu makanya harus sesama tetangga, sesama teman itu ya harus saling melihat ya simpati. Tapi sing dipinjami ya kudu ngerti. Biar janjine ini ketika ditagih le galak timbang sing nagih. Seperti itu, akuntabilitas seperti itu. Penggawaian sing paling menguntungkan itu memang ya bunga per bunga ngono, menganakkan itu. Makanya bank itu ya jarang bangkrut. Ya ada bank memang bangkrut ya kemarin apalagi setelah Krismon macam-macam itu. Karena apa? Nah, yang ditagih itu memang nggak punya duit. Akhirnya macet gitu. Tapi aslinya kue pinjam 100 atau kamu dipinjam 100 sama negara ya harus baliknya 125. Itu seperti itu. Jadi pekerjaan keuangan negara seperti itu. Tata kelolanya. Yang saja adalah profesionalitas. Profesional, nah, ya nek memang sudah bagus istilahnya ya, itu ya nggak boleh di, ya boleh di ACC harusnya. Tapi nek belum boleh, jangan di ACC istilahnya seperti itu. Profesional. Jadi wayang bayar bayar. Tapi kadang karena pertemanan dan lain-lainnya, akhirnya nggak kayak angpo atau apa, akhirnya tentang keuangan negara itu ya disebut dengan mungkin kolusi itu ya akhirnya. Akhirnya tidak profesionalitas. Ya, itu yang mengakibatkan ketika terjadi krisis moneter tahun 98 itu banyak bank-bank itu yang oleh ya, tidak profesional. Karena ya punya bank ini misalnya konglomerat-konglomerat bukan Cina macam-macam. Akhirnya ketika satu ambruk ambruk semua. Yang ada adalah tinggal bank plat pemerintah. Itu pun juga mau bangkrut. Misalnya Bank Mandiri itu gabungan dari berbagai macam bank negara ya. Tinggal BNI singkat biar kuat sama BRI. Yang lainnya wis bank pemerintah. Tapi nah, bisa profesional. Profesional biasanya ya sangat keras. Nek gak oleh ya gak oleh, nek iya iya. Itu saya masalah tata kelola seperti keuangan apalagi. Yang keempat adalah keterbukaan. Nah, itu yang disebut dengan dokumentasi misalnya harus kelihatan. Misalnya, ini tak buatkan, kumpul tak bedot ya, laporan keuangan negara. Kelihatan di sini. Kumpul tak. Nah, ini ada di gambar ini. Nah, seperti ini misalnya ada BNI. Semoga bisa dilihat. Nah, ini kelihatan. Loh, seperti ini loh laporan keuangan. Nah, ini sudah nggak sehat. Namanya LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan atau Lembaga Penjaminan Keuangan, LPS. Terus ketok, nggak sehat misalnya. Bank Danamon misalnya dulu. Mungkin masih kecil kami. Baik Bank Danamon, Bank BBD. Ini adalah tentang, nah untuk itu biasanya nek ketat itu berhasilnya tapi kereng ketika dapat orang yang mengelola keuangan secara sak penake.
Ada sing tapi jenenge wong Indonesia ini termasuk makhluk paling sakti. Itu lagi apa ngilang, tapi ternyata ketemu mulai. Oh ya ini ya. Kalau kamu lihat di Garuda TV itu, yang menang netizen itu ceritanya. Kalau kamu kadang sepeda motoran kan lagi ya, di jalurmu kiri kan. Dan jadi kan bener ya. Orang kok enak dari sana langsung. Ngirikin malah di penengah. Nah, kita ya bisa ketabrak orang ya dari jalur bersamaan, berlawanan. Tapi kalau orangnya ya tidak ada rasa salah atau berdosa. Istilahnya nek, anu kan dulu mak-mak ya, padahal bapak-bapak ya ono sing ngono iki, tapi malah guyu ae seperti itu. Karena Indonesia itu makhluk yang ramah ya. Ketika ditagih hilang, kayaknya sing kenal. Tapi ketika wis kayaknya anu muncul. Laporan keuangan di tata kelola. Tata kelolanya harus sing bener. Tapi untuk negara itu biasanya tata kelolanya agak fleksibel ya. Ini bisnis terutama. Nek Bank BMI, BRI itu bisnis. Bisnis itu sangat kejam. Saking kamu terlena sedikit, ya langsung bangkrut. Nah, negara bangkrut, ditomboi lembaga penjaminan simpanan itu. Ya, ini nanti ada Kemenkeu, Bu Menteri Keuangan kita, Budi Sri Mulyani. Siapa tahu di anu nanti ada. Bagus ceramah-ceramahnya untuk tentang tata kelola keuangan daerah di YouTube ya. Tidak mau untuk kamu menambahi materi apa wawasanmu. Itu dilihat di YouTube-nya Bu Sri Mulyani itu. Nah, kasih contoh ini yang ada di e-learning ya, yang di ini bagus juga. Sebentar, pokoknya kuat. Apa ini? Dia kadang diajak ke UI, ke UGM untuk memberikan ceramah tentang keuangan. Nah, nanti kamu akan ketemu dengan sekarang kasusnya efisiensi itu apa? Efisiensi itu apakah agar programnya bisa jalan dengan makan siang gratis itu? Ternyata 1 bulan itu berhenti tas senak makan siang gratis karena puasa. Biasanya sekolah olah ya, ini kan ribut. Nah, ini ada Sri Mulyani terbaru. Nah, ini ada misalnya ceritanya di Google itu, Bu Sri Mulyani kaget harga tabung gas. Nah, Bu Sri Mulyani menjelaskan tentang utang negara. Jadi, kamu melihat negara ini seperti melihat awakmu sendiri. Nek gak duit duit ya butuh utang. Kamu gak duit duit ya utang. Nek kancamu, nek gak duit duit tapi jek nek bapak ibumu minta sangu bapak ibu. Nah, cek lengkap lah orang tuanya. Cek lengkap orang tuanya. Minta sangu. Mau berangkat ke Uning. Negara ya gitu minta sangunya kayak Pak Prabowo kemarin ke India. Kalau itu kok kira ya minta sangu dia caranya misalnya India mau menanamkan investasi di sini ke Rusia. Oh, coba kira jalan-jalan kayak golek piye caranya sangune nek segoro kan gak mungkin langsungin walaupun ada namanya hibah ya. Ya seperti itu ke Amerika ketemu Donald Trump lo jalan sangu. Sini, iya ya. Oh, coba di embargo kayak Meksiko atau Indonesia. Rakyatku sih miskin-miskin loh. Terus apa karemu piye? Nah, akhirnya namanya pertemuan bilateral. Ini ada cerita Ibu Sri Mulyani, oh, yang terbaru. Menkeu Jawa mundur dari menteri loh. Terus terus ngeluh. Nah, tapi kan memang nggak bisa. Ada hal keuangan itu yang memang nggak bisa diutek-utek. Misalnya harga makanan 10.000 ya, walaupun nanti 5.000 kan. Mau tapi mungkin pecel kak anu lah kak. Ya kurang kurang enak lah ya, kurang layak lah ibaratnya bukan bukan kurang layak pecel ya layak ya. Tapi kan gak sewedok sing standar lah, kurang standar gitu. Nah kamu biasa disangon ibumu 10.000 ini kan dapat makanan itu. Tapi demi efisiensi sangomu jadi 7.000 misalnya.
Ya makan pecel terus, mencret. Nah, ibaratnya gitu rakyat. Kalau kami anu, mencret sesuai. Nah, karena efisiensi itu ada yang boleh dipotong, ada yang nggak boleh dipotong. Terutama yang berhubungan dengan rakyat miskin, pendidikan. Pendidikan itu anu loh, ingin naik ada motong. Ingin. Padahal kita ngerti, walaupun kamu sudah bayar mahal ya, tapi pendidikan itu nek pengen maju ya, banyak dilakukan ya, anu mahal. Walaupun kamu di fisik humaniora ya, nah, misalnya ada pemagang KKN, tuh, paling nggak kan akhirnya keluar dari kampus, pedahan di KKM misalnya di Pemda, terus harus nambah sanggulnya. Tapi kan bagus lagi nggak KKM-nya di Pemda atau di anu, misalnya di gedung DPR MPR sana. Terus aku ngerti gedung MPR DPR pindah ke IKN, Leren Pasar Terbang loh, nek mau pendidikan tenanan itu ya seperti itu. Makanya kalau ada dapat beasiswa ke Amerika misalnya, ambilan tapi tidak sudah bangunan negara seperti itu. Dan pendidikan itu ketoknya nek wong mangan itu kan jelas ya. Tapi wong pendidikan itu nek gak mangan, ya rasa mikir. Wah, hari ini mungkin ngantuk. Ya ngantuk ya. Cuma gak ada yang datang ya, tak, ya. Tapi ternyata ya, alhamdulillah semangat ya anakku. Aku cek yakin. Jadi Pak dia di situ, malah malam minggu kemarin ya, sing hilang. Mana tidak apa-apa. Tapi ya mumpung kamu masih jadi mahasiswa ya itu. Nah, ini ada breaking news di Bu Mulyani misalnya, tahun pertama Presiden Prabowo. Ini mata kuliahmu, tata kelola keuangan negara. Karena APBN kita bagaimana di sini. Ada Tukin, ASN, RI. Oh ya, Tukin. Sing dosen negeri ya dapat Tukin saja ya, tapi baru amanat undang-undangnya tahun 2020 sampai 2024 belum cair. Nah, nek dosen negeri itu ya bayarannya paling enggak ya 10 juta. Kalau kita dosen unim ya sekitar ya, jutaan, Mas. UMR alhamdulillah. Kadang yang baru-baru itu, makanya dosen yang ketika ada dosen baru nih, yang luanya ini soalnya kan daerahnya sih belum full. Jadi kemudian kan sudah dapat sertifikasi macam-macam itu sangat lah gitu. Tapi nek negeri banyak, makanya kemarin ada kasus PNS visi diterima 2024 tapi belum jadi dilantik ya P3K. Baru tahun malah balik neng nggone negara nih. Kok perusahaan nih. Tuh berarti di situ ada coba kamu walaupun santai-santai lihat di TV, kenapa kok kejadian seperti itu? Menteri Menteri PNS itu apa? Menteri agar apa? Menteri Aparatur Sipil Negara ASN. Terus bayangno kamu misalnya terus ujian CPNS pakai CAT apa gitu ya. Terus ditompo. Terus ngomong mbak ibumu, tangga-tanggamu seneng, wah saya rek mana. Terus belum jadi PNS piye perasaannya. Nah, ya makanya ada demo kemarin. Kenapa kok seperti itu? Mestinya yang mengadakan penjara CPNS kan mestinya pendanaannya sampai diterima. Apa udah sudah lolos? Lolos ki ya mikir loh. Kadang setahun tak durungi sinau kok CPNS lolos. Kamu kan nanti dari sana nyoba ujian pakai CAT macam-macam. Walaupun swasta nggak apa-apa ya. Tapi siapa tahu ada yang jadi ASN. Karena jangan lupakan bahwa kamu adalah jurusan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu sesuatu lembaga yang gemuk, tidak gampang merugi, tapi semua ingin menguasai. Harusnya kan yang menguasai nomor satu ilmu pemerintahan. Kalau di fakultasnya Pak Dia adalah ada administrasi negara. Kita, tapi ada yang tidak mau menguasai negaranya, tapi ekonomi. Namanya administrasi niaga atau administrasi bisnis. Nah, jadi urusan negara itu bisnis BUMN macam-macam di situ. Negara itu sesuatu yang tidak ingin tidak mengambil untung sudah tidak.
tidak ingin mengambil untung dalam hal kegiatan masyarakatnya. Jadi, tapi sekarang sudah agak terbalik tentang fenomena negara. Setiap yang dilakukan oleh pemerintah harus ngambil menghasilkan keuntungan. Kalau dulu kan yang penting untuk bisa membangun masyarakat, ibaratnya nek di agama kok ini lain Allah. Pokoknya bangun waduk ya sudah, lalu nanti masyarakatnya yang merasakan toh. Tapi sekarang fenomena pembangunan, makanya tata kelola itu, pemerintah bangun waduk, selain rakyatnya itu dapat menikmati waduk itu misalnya, negara juga harus dapat menikmati waduk. Misalnya listrik, keterangan listrik. Hitung, 5 tahun ini BEP harus balik modal. Tapi tugas negara adalah seharusnya tidak mengambil untung itu. Makanya kemarin ada tiket gratis, ini mau ada tiket, bukan gratis. Penurunan harga tiket pesawat macam-macam ya. Tapi itu garis UDN Papua lagi sudah paling nih gue ngoro, nih lagi sepedaan motor ya sampai lah. Nah itu, tapi saya ngomongnya ada, misalnya Maluku, Sulawesi sana dari Jakarta kerasa. Lah itu akhirnya negara itu supaya bisa memenuhi hajat masyarakat itu mau akhirnya subsidi, itu mau. BBM subsidi, anu subsidi tiketnya. Tapi ya ngono, walaupun itu subsidi, tapi sumbernya dari mana itu pemerintah harus bisa mengelola itu mau. Akhirnya naik subsidi kabeh, pajak naik. Kemarin mau pajak 12% untuk apa ya, tax apa, PPN, kasih 12, habis mudah. Tapi harga tanah ya naik kabeh pajaknya. Dari Pak Dianya dulu pajaknya 800.000, rumah di Bojonegoro ya, menjadi 4 juta lebih. Ya, tumpang sugih paling. Padahal belum tentu yang punya tanah itu orang kaya, misalnya dari warisan macam-macam. Yang di Jakarta Raya itu pajaknya dulu hanya masuk atau salah. Misalnya hanya ya, pajaknya dulu hanya 15.000 atau 30.000, sekarang 100.000. Karena mampu kecil ya. Itu untuk mensubsidi segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kayaknya misalnya gak dimakan, kudu dimakan. Makanya pajaknya dari siapa? Di sini. Makanya ini ada ceritanya Bu Sri Mulyani ya. Ini dia akan bercerita tentang keuangan negara. Nanti nek wis pensiun, Bu Sri Mulyani ini misalnya Kick and Andy ya. Sekarang apa jadi ini? Kompas TV itu sih jam 8 itu. Dia nanti akan bisa bercerita tentang. Nah, dulu ada Menteri Keuangan jenenge Ginanjar Kertasasmita, oh, zaman Orde Baru, di mana militer akan berkuasa. Nah, ini ada misalnya dana operasional presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 18 tahun 2008. Nah, di sini akhirnya ngerti kebijakan PPN. Nah, ini termasuk materi yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ini ya. Makanya ini salah satu yang kamu nanti buka di e-learning. Aku Sri Mulyani kemarin. Udah buka lagi. Loh, dari sini. Ternyata kosong. Berhubung apa KIP dibuka ya. Ada yang dapat KIP? Enggak. Hmm. Hmm. Lumayan. Si kuliah.
Bentar tak buka. Bentar ya. Oh, format lagi. Ternyata. Beberapa komponen tata komponen tata kelola keuangan negara ya. Jadi supaya keuangan negara itu bisa bisa berjalan dengan baik ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di sini tadi ono mana? Tata kelola. Tahu. Oh, nutup ya.
Oh, gini. Nah, ini adalah beberapa komponen tata kelola keuangan negara. Yang pertama adalah perencanaan anggaran atau perencanaan keuangan. Jadi pertama harus benar-benar direncanakan sebelum negara melakukan kegiatannya. Jadi sebelum Pak Prabowo kemarin jadi presiden dilantik, wis ngerencanano. Janji politiknya dia apa? Salah satunya adalah makan gizi gratis ini. Uangnya dari mana? Kayak Ustadz Usman Mansur, uangnya dari mana? Ya gitu ya. Wah, untuk makan sendiri aja kurang kadang ya. Sudah deh. Nah, itu harus direncanakan. Jadi bapakmu sudah bisa merencanakan. Sejak kamu SMA. Kuliah di mana? Oh, di Unim aja. Insya Allah sampai bisa lulus. Nah, kalau kamu misalnya harus di Yogyakarta sana, guru koste, guru bayar SPP ini, bisa-bisa di tengah jalan belum tentu lulus. Negara juga demikian. Ada perencanaan anggaran seperti ini. Setelah perencanaan anggaran adalah penganggaran dan alokasi. Penganggaran dan alokasi adalah di Anggarno. Paling nggak tahun depan. Kamu semester 6 sekarang. Tahun depan kamu sudah harus menganggarkan karena skripsi, misalnya kudu duwe printer. Masuk ngeprint yang jobo terus ya. Printer paling nggak 1,5 juta. Oh, wis kudu bapakmu wis. Kamu mikir, misal bapak gak iso tuku, berarti sanguku udah kudu iso tuku. Nah, timbang tuku HP, jadi kalau printer. Dua, misalnya merencanakan kertas. Itu alat-alat yang ATK yang bisa dipakai habis ya. Ketiga, eh, skripsiku selain bayar SPP, ada bayar untuk opo tambahan apa itu namanya. Mau bimbingan atau apa, sudah direncanakan. Jadi ojo langsung bapakmu, Pak jangan 10 juta. Nah, negara yang kono jangan 1 miliar. Ya apa? Jadi kasusnya BBM itu kan ngono ya. Sudah direncanakan 1 bulan, setiap tanggal 28 itu wis perencanaan kelihatan trafiknya. Orang bangun pemakaian minyak. Apalagi mau lebaran ini wis naik. Di tanggal 20 apa sudah telepon sing perusahaan minyak nenggone di Iran, di Amerika, di Singapura, gak moro-moro. Entek bensinnya, tuku iso ya nek kita yang beli tak sepeda motor, tak mobil lah paling. Nah, negara se Indonesia itu berapa drum? Makanya Pak Jokowi ada itu apa? Penampungan minyak itu yang di Gresik itu ya. Tapi kemarin sempat kobong ya, Des. Di Gresik sama di Bojonegoro, di Tuban, yang daerahnya kayak mendadak nih, ya penganggaran dan lokasinya di mana. Terus pengelolaan pendapatan, nah, hati-hati kalau kamu dapat presiden baru, zamannya Pak Jokowi apa dulu? Ya karena apa? Kok kerja 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 terus kapan perokok aneh misalnya, ya kesel lah akhirnya. Pak Prabowo makan gizi gratis, adik-adikmu lemu, kamu tambah kurus. Nah, itu dari mana? Dari pajak yang muda, tapi. Nah, jadi harus ada di Anggarno, pengelolaannya dari mana. Terus ada pengeluaran dan pembayaran. Di Mewes kami itu, engkau karena makan gizi gratis,
misalnya harusnya triliun tak setahun, berarti akhirnya apa? Pak Prabowo nyekali koruptor itu mau, termasuk Pertamina kecekel ya. Ya, duitnya berapa kuadrat triliun apa itu 1 tahun. Mending kayak makan kursi gratis. Karena bisa usah korupsi misalnya. Nah, soalnya uangnya dari mana ada itu? Pengeluaran dan pembayaran, pengeluaran termasuk untuk beli makanannya itu, pembayarannya dari mana? Dari pajak, dari apa? Jelas. Itu udah mulai di, nah itu bisa tahunya kita setiap tanggal 16 Agustus sebelum proklamasi, sebelum 17 Agustus hari itu ya di DPR itu kok no pidatonya Pak Presiden apa yang dia akan rencana. Iki wis April, Mei, Juni, Juli, Agustus 5 bulan lagi. Kayak, apakah kita sebagai pelajar mahasiswa ada perhatian apa enggak kalau negeri kan UKT ini pasti cukup gitu dilarang. Kalau kamu kan UKT tetap wis larang. Iya enggak? Kalau sana deh, sing anu ya 500.000 satu semester. UKT macam-macam sing di kulo bantuan itu. Sehingga jangan salahkan kalau lintas negeri itu banyak muridnya. Lalu mau 500.000 lebih. Nah, kamu paling nggak 2,5 juta, 3 juta ya. Nah, semester ya. Mau ya. Tapi kalau kamu kan terus terus no pedot ya eman apa meneh kalau sudah semester 6 ya. Cara mlaku ning durang wis karek jimil wis tekan pinggir. Kamu terus tiba belum ya. Jadi tantangan seperti itu. Pemerintah juga seperti itu. Selain itu ada selanjutnya yang kelima, pengawasan dan audit. Nah, pengawasan dan audit ini Badan BPK, KPK. Nah, Presiden ngerti, ayo siapa yang mau korupsi langsung kecekel. Jadi kita kalau lihat berita di Kompas macam-macam di TV ya, sing korupsi kayak toh itu mana zamannya Pak Jokowi dia jadi menteri nih, terus kayak toh gitu sikat. Dalam artian aja terus diganti wong-wong EDE. Nah, itu sih susah nih presidennya untuk kepentingan rakyat oke tapi nek terus disikat terus di nganu ya ngesakno. Pelaporan dan transparansi. Pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Nah,